Berita baik dan buruk untuk penerima bansos. Yang pertama, info pencairan PKH tahap 1 dan BPNT alokasi Januari 2025. Selanjutnya, mohon maaf, kuota penerima bansos berikut ini dikurangi 6 juta KPM. Dan bansos nilai 450.000 sampai 1,8 juta, kuotanya ditambah hingga 20,4 juta penerima. Simak videonya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman saudara semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Ashara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berita buruk dan berita gembira untuk keluarga penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah mulai tahun 2025. Yang pertama mengenai update informasi pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT alokasi bulan Januari 2025. Berita yang kedua, mohon maaf, untuk kuota penerima bansos berikut ini dikurangi hingga 6 juta KPM. Kemudian berita gembira untuk bansos dengan nilai Rp450.000 sampai dengan 1,8 juta rupiah. Penerimaannya naik tajam menjadi 20,4 juta keluarga penerima manfaat yang akan segera dicairkan mulai awal tahun 2025. Ikuti videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Baik teman-teman semuanya, khususnya kalian masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah maupun calon penerima bantuan sosial dari pemerintah. Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan di Indonesia, pemerintah terus melakukan penyaluran bantuan sosial melalui dari yang sifatnya reguler hingga yang sifatnya tambahan. Namun akan kami sampaikan berita baik dan berita buruk untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah yang akan mulai dicairkan dari awal tahun 2025. Dan langsung saja untuk informasi yang pertama mengenai update pencairan atau update informasi pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT alokasi Januari 2025. Jadi sebelumnya memang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial mengenai pencairan bantuan reguler dari pemerintah yaitu PKH dan juga BPNT akan dimulai dari awal tahun 2025. Baik yang pencairannya melalui KKS, Bank Mandiri, BRI, BSI hingga BNI ataupun yang mungkin pencairannya nanti melalui PT Pos Indonesia lagi. Karena khusus yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia hingga sampai saat ini Kementerian Sosial belum memberikan kepastian mengenai mekanisme penyaluran bantuan PKH maupun BPNT di tahun 2025. Apakah semuanya beralih ke KKS Merah Putih termasuk yang lewat PT Pos Indonesia atau masih sama ya seperti tahun 2024, sebagian masih pencairannya melalui PT Pos Indonesia dan sebagian besar melalui KKS Merah Putih. Jadi kita tunggu saja ya teman-teman update informasi dari Kementerian Sosial. Jadi teman-teman, Kemensos sendiri berdasarkan wacana yang sudah disampaikan sebelumnya untuk bantuan PKH dan BPNT akan dicairkan di awal tahun 2025. Namun sampai saat ini untuk tanggal resminya juga belum disampaikan oleh Kementerian Sosial. Yang jelas progres pencairannya bisa kita pantau di 6NG online. Para pendamping sosial, operator desa maupun 6NG supervisor kabupaten atau kota. Mulai dari cek rekening, berhasil cek rekening, turun SPM atau surat perintah membayar, turun SP2D dan proses SI atau standing instruction yang artinya bank-bank penyalur sedang melakukan top up ke masing-masing rekening KPM. Kita tunggu saja teman-teman progres tersebut dan kami tentu saja akan menginformasikan kepada teman-teman semuanya. Karena kalau kita lihat di 6NG untuk periode penyaluran tahun 2025 belum muncul.
Jadi kita doakan saja teman-teman, semoga progres pencairannya segera muncul dan segera tercairkan, baik itu bantuan PKH maupun BPNT alokasi bulan Januari 2025. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua mengenai berita baik dan berita buruk untuk bansos beras 10 kg di tahun 2025. Jadi berita gembiranya untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg kembali akan disalurkan di tahun 2025. Namun berbeda dengan pencairan tahun 2024, di tahun 2025 data yang diambil untuk penerima bantuan beras 10 kg dari Regsosek atau Registrasi Sosial Ekonomi, di mana total penerimanya adalah 16 juta keluarga penerima manfaat. Desil 1 dan Desil 2 yang artinya kebanyakan adalah dari KPM PKH maupun BPNT. Dan pihak penyalurnya adalah PT Pos Indonesia. Dan seperti kita ketahui bersama, untuk pencairan bantuan beras 10 kg di tahun sebelumnya, yakni di tahun 2024, adalah untuk 22 juta keluarga penerima manfaat. Namun berita buruknya untuk pencairan bantuan beras 10 kg di tahun 2025 akan dipangkas. Yang sebelumnya sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat di tahun 2025 menjadi hanya 16 juta keluarga penerima manfaat yang akan menerima bantuan pangan berupa beras 10 kg. Jadi mohon maaf ya, sekitar 6 juta keluarga penerima manfaat tidak lagi akan menerima bantuan beras 10 kg atau akan dicoret sebagai penerima bantuan beras 10 kg. Yang pencairannya akan dimulai dari tanggal 2 Januari 2024. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang ketiga. Ada berita gembira khusus untuk kalian keluarga penerima manfaat yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat. Karena bansos tunai senilai Rp450.000 hingga Rp1,8 juta akan kembali disalurkan. Tentunya di tahun 2025. Dengan besaran bantuan senilai Rp450.000 untuk tingkat SD atau sederajat, Rp750.000 untuk tingkat SMP atau sederajat, dan Rp1,8 juta untuk tingkat SMA atau sederajat. Dan yang lebih mengembirakan lagi, untuk kuota penerima bantuan pendidikan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2025 naik tajam, yang sebelumnya hanya 18 juta siswa, di tahun 2025 menjadi 20,4 juta siswa. Yang artinya siswa-siswa yang belum mendapatkan program Indonesia Pintar atau bantuan PIP sebelumnya, di tahun 2025 berkesempatan mendapatkan bantuan pendidikan program Indonesia Pintar yang nilainya Rp450.000 sampai dengan Rp1,8 juta. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi berita baik dan berita buruk bagi penerima bantuan sosial dari pemerintah yang cair mulai tanggal 2 Januari 2024. Semoga informasi tadi bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.